Oke, siswa-siswi sekalian, kita lanjut pada soal latihan 3.3 ya. Soal latihan 3.3 ini sebelumnya kita diberi kesempatan untuk menjawab 3 nomor soal, yaitu ini ya soalnya ya. Bisa dilihat di bukunya masing-masing ya. Soal nomor 1, 2, dan 3. Nah, soal nomor 1 itu ada 9 item ya, ada 9 item. Jadi akan cukup lama kalau kita mengerjakannya. Nah, walaupun demikian kita harus kerjakan supaya bisa lebih paham untuk materi ikatan kimia kali ini ya. Nah, kita langsung mulai ya. Soalnya itu gambarkan rumus titik elektron atau struktur Lewis dari molekul-molekul di bawah ini ya. Yang pertama itu adalah molekul Cl2O. Cl2O berarti terdiri dari dua unsur ya, yaitu unsur Cl dan unsur O. Walaupun ada 3 huruf, karena L di situ adalah huruf kecil, maka berarti L ini bergabung dengan C yang membentuk unsur Cl ya. Ada dua unsur Cl2O1 ya, tapi satunya tidak dituliskan karena hanya satu, tidak perlu dituliskan nominalnya satu karena sudah digambarkan digambarkan dengan O1. Nah, kita mulai soal pertama bagian A ya. Cl2O. Tugas kita di sini adalah Tugas kita di sini adalah menggambarkan rumus titik elektron atau struktur Lewis ya. Nah, untuk bisa menggambarkan rumus titik elektron struktur Lewis, lagi-lagi kita harus berurusan dengan konfigurasi elektron. Nah, jadi untuk bisa menentukan konfigurasi elektron, kita harus tahu berapa nomor atom dari setiap unsur ini. Unsur Cl dan unsur O. Ya. Cl dan unsur O. Nah, untuk bisa mengetahui nomor atomnya masing-masing, bisa dilihat pada tabel sistem periodik ya. Tabel sistem periodik. Sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur kimia. Bisa dilihat di situ nomor atomnya. Nah, di sini saya akan langsung perlihatkan untuk nomor atom Cl itu adalah 17 ya. Sedangkan untuk O itu nomor atomnya adalah 8 ya. Nah, sekarang kita tentukan konfigurasi elektronnya masing-masing. Untuk Cl, konfigurasi elektronetik saya menggunakan konfigurasi menggunakan kulit saja ya. K, L, M. Ya, berarti subkulit pertama itu, kulit pertama memiliki 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 7 elektron ya. Berarti elektron valensinya berapa untuk Cl? 7 ya. Ya, elektron terakhirnya adalah 7. Kemudian untuk unsur O, K, L ya. Berarti di sini 2, di sininya bukan lagi 8 tetapi 6. Kenapa 6? Karena harus sama jumlah nomor atom dengan jumlah elektron yang terurai di sini. Ya, 2, 6. 2 tambah 6 berapa? 8. Itu elektron valensinya. Elektron valensinya adalah 6. Yang ini adalah konfigurasi elektronnya. Ya, ini elektron valensi 6 ya. 6 elektron valensinya. Setelah itu kita gambarkan rumus titik elektronnya atau struktur Lewisnya. Nah, untuk menggambarkan struktur Lewisnya kita harus berpatokan pada ini ya, bentuk molekulnya. Kita berpatokan dengan ini. Kita berpatokan pada Cl2O. Cl2 ya. Ingat Cl2. Berarti Cl ya. Kemudian lagi di sini Cl. Kenapa Cl-nya ada 2? Karena di sini tertulis Cl2 ya. Kemudian di tengah-tengahnya kita tuliskan O. Kenapa harus di tengah-tengah? Karena kalau sampai ditulis di samping, maka akan kesulitan kita membagi elektronnya ya. Nah, setelah itu kita gambarkan rumus Lewisnya masing-masing ya, atau titik elektronnya.
elektron valensinya, titik elektron valensinya yang dikenal dengan struktur Lewis. Pertama kita ambil dari Cl ya. Elektron valensi Cl berapa? 7. Kita gambarkan dengan silang saja biar lebih gampang. 7 ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Satu lagi. Cl yang satunya lagi. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Kemudian O memiliki elektron valensi 6. Berarti kita harus gambarkan juga 6 ya, 6 titik atau 6 silang, hanya supaya berbeda dengan Cl, tidak tertukar nanti, supaya bisa lebih gampang dipahami. Maka dia kodenya kita kasih titik saja ya. 6 titik berarti karena elektron valensinya 6. Berarti 1 ya. 2. Kenapa dikasih seperti itu? Supaya ketahuan kentara ada elektron yang akan berhubungan langsung dengan Cl ya. 2 3 4 5 6 ya. Inilah rumus titik elektron atau rumus Lewis dari ClO. Bisa dipahami? Gampang. Yang penting dipahami ya. Yang penting dipahami, diperhatikan baik-baik, insya Allah paham. Ini untuk bagian A. Sekarang kita pindah ke bagian B. Untuk bagian A sudah ini hasilnya ya. Ini jawabannya. Rumus titik elektron atau struktur Lewis. Ini jawabannya. Kemudian kita pindah ke bagian B. Bagian B di situ adalah soalnya adalah NCl3 ya. Nah, sama seperti bagian A, untuk bisa menentukan struktur Lewisnya atau rumus Lewisnya atau rumus titik elektronnya seperti ini, kita harus tahu dulu. Kita juga harus tahu berapa nomor atomnya masing-masing, yaitu nomor atom daripada N dan nomor atom daripada Cl. Nah, lagi-lagi silakan dicek, diperhatikan di tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur itu tertulis jelas. Nomor atom N itu adalah berapa? 7 ya. Sedangkan nomor atom Cl sudah ada di situ ya. 17. Nah, setelah itu kita tentukan konfigurasi elektronnya masing-masing. Sini kita menggunakan konfigurasi elektron menggunakan kulit ya. Berapa konfigurasi elektron untuk N? Di sini kan 7, berarti 2, sisanya 5 ya. Berapa? Dengan begitu berarti elektron valensinya berapa? 5 ya. Elektron valensi dan untuk N itu adalah 5. Elektron terakhir itu namanya elektron valensi. Lagi-lagi saya ulangi supaya lebih gampang untuk diingat. Semakin sering semakin gampang untuk diingat. Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Karena sering mendengar maka akan teringat dengan sendirinya. Nah, untuk Cl bagaimana konfigurasi elektronnya? Sudah bisa dilihat di sini. Sudah ada. Tapi walaupun sudah ada, supaya lebih terbiasa lagi, lebih mengingatkan kita lagi, maka kita tuliskan lagi, yaitu 2, 8, 7. Setelah kita menentukan konfigurasi elektronnya ya, ingat baik-baik, elektron valensinya itu adalah elektron terakhir. Untuk Cl itu memiliki elektron valensi sama dengan 7 ya, 7. Dengan N memiliki elektron valensi 5 ya. Nah, berikut kita gambarkan lagi rumus titik elektron atau rumus Lewisnya. Nah, untuk bisa menulis rumus titik elektron atau rumus Lewisnya, lagi-lagi kita harus berpatokan pada ini ya. Ini. Dimana di situ tertulis NCl3. Berarti Cl-nya ada 3 ya, N-nya 1. Bagaimana modelnya nanti? Kita tuliskan dengan bentuk model Cl ada 3. N dulu ya, N1. Kemudian di sini Cl ya. Di sini lagi Cl, di sini lagi Cl. Terserah Cl yang ini mau disimpan di bawah atau juga mungkin mau disimpan di atas, terserah. Yang penting bisa lebih rapi terlihatnya ya. Nah, setelah itu kita gambarkan titik elektronnya ya. Kita tuliskan titik elektronnya.
Nah, titik elektronnya itu kita tuliskan dengan berpatokan pada apa? Pada elektron valensinya, ya, elektron terakhirnya masing-masing. Nah, untuk N elektron valensinya berapa? 5. Berarti dia akan ada 5 titik elektron. Nah, supaya lebih gampang, titik pertama kita arahkan pada Cl, ya. Titik kedua juga kita arahkan kepada Cl. Titik ketiga kita arahkan pula kepada Cl. Titik keempat dan kelima di mana? Kita simpan saja di sini. Ya, 1, 2. Jadi pas 5 ya. Jadi nanti kalau dia berikatan ini, kalau dia berikatan, maka elektron yang ini atau titik yang ini 1, 2, 3 ini ya akan menjadi pasangan elektron ikatan, sedangkan yang 2 lagi ini yang ada di atas dia akan menjadi pasangan elektron bebas atau elektron yang tidak digunakan ya. Tidak digunakan karena dia berikatan dengan Cl. Kemudian Cl lagi kita gambarkan titik Lewisnya supaya tidak tertukar atau tidak bingung dengan titik Lewis daripada N. Kita bedakan. Kalau di N sudah ada menggunakan titik, berarti di sini kita menggunakan tanda silang saja biar lebih jelas. Ya. Elektron valensinya juga 7. 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7. Semuanya ya. Cl lagi yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa selalunya ada yang sendiri? Ya, yang sendiri ini supaya lebih gampang nanti kalau misalnya dia berikatan harus diarahkan dengan unsur yang akan berikatan lebih dekat ya. Makanya saya tuliskan seperti ini. Kemudian Cl yang satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka selesailah untuk rumus titik elektron atau rumus Lewis daripada NCl3. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga atau yang bagian C, di situ ada ada molekul P2O3 ya. P2O3. Ingat baik-baik. Nah, untuk bisa menjawab ini sama dengan yang sebelumnya. Pertama kita harus tahu apa? Ingat-ingat ya. Kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya tabel periodik unsur, di mana di dalam tabel periodik unsur itu yang menjadi patokan kita adalah nomor atom ya. Maka kita harus tahu nomor atomnya P dan O. Kalau O kan tadi sudah ada di sebelumnya di sini ya. Berarti nomor atomnya O itu ada 8. P. Kalau P nomor atomnya berapa? Di dalam tabel periodik unsur P memiliki nomor atom 15 ya. Maka kita tentukan konfigurasi elektronnya lagi dengan menggunakan kulit ya. Di sini berarti 2. Kemudian 8. Sini berapa? 5. Kenapa 5? Kan harus 15. Ya. Kita pindah ke O. Konfigurasi elektron untuk O. Berapa? Kan sini sudah ada ya. Berarti sini 2, kemudian 6. Elektron valensinya sudah kita selesaikan. Selanjutnya tinggal struktur Lewisnya ya, atau rumus titik elektronnya. Untuk menentukan rumus titik elektronnya lagi-lagi kita harus berpatokan di mana? Sini ya. Ini. Lagi-lagi saya kasih kode dengan menggunakan pulpen ya. Maklum kita belajar online. Nah, menggunakan ini. Kita berpatokan dari sini. Patokan kita yang pertama P2 ya. P-nya ada 2, kemudian O3. Nah, ini gampang karena tertulis P2O3 ya. Jadi untuk rumus titik elektronnya ya atau rumus Lewisnya sini jelas P2O3 ya. Berarti kita gambarkan dia seperti ini. Karena P-nya ada 2,
O-nya ada 3. Bagaimana nanti modelnya? Seperti ini modelnya. O, P, O, P, O, ya. Jadi dia akan selang-seling. Jangan dibaca ini ya. Dia akan selang-seling. Nah, setelah itu kita masukkan titik elektronnya masing-masing ya. Supaya kita bisa membedakan, kita sepakati. Untuk P itu kita kasih titik, untuk O kita kasih silang ya. P kita kasih titik, O kita kasih silang. Nah, kita tuliskan masing-masing. Di sini O itu silangnya 6 elektron ya untuk O. 1 2 3 4 5 6 ya. Untuk O ini ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6. Sini lagi ya. 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya P. P itu 5 titik ya. Berarti di sini 1. Kita sesuaikan dengan pasangan, di sini kan ada 2. Berarti kita kasih 2 di sini. Kemudian di sini 1 3. 2-nya lagi di mana? Terserah mau simpan di atas atau di bawah. Sekarang saya simpan di atas ya. Nah, kalau yang di sini saya kasih sini 1 ya. Sini lagi 1. Karena di sini sesuaikan, kasih cocokkan. Berarti sudah berapa? Sudah 2. Tinggal 3 lagi. Saya kasih di sini 2. Di sini 1 ya. Jadi untuk penulisan elektron itu maksimal 22 ya. Tidak boleh 3. Makanya ini dipisah. Di sini 2, di sini 1. Tidak bisa digabungkan tiga-tiganya di atas. Ya. Bisa juga misalnya di atas yang 1, di bawah yang 2 bisa. Ya. Seperti ini model atau rumus titik Lewis untuk P2O3 ya. Bisa dipahami ya. Oke, karena sudah full kertas, kita pindah pada kertas yang berikut untuk masuk pada soal atau pada poin D ya. Baiklah siswa-siswi sekalian, kita lanjut pada bagian D ya. Nah, di bagian D ini soalnya itu adalah H3PO4 ya. Jadi di sini kita akan menentukan tentang rumus titik elektron atau struktur Lewis dari H3PO4. Nah, sebelum kita menentukan titik rumus titik elektron atau struktur Lewis dari H3PO4, sama seperti soal yang lain, kita harus mengetahui dulu ada berapa unsur yang ada dalam molekul H3PO4. Dan kemudian berapa nomor atom setiap unsur tersebut. Setelah itu baru kita akan menentukan konfigurasi elektron dari setiap unsur tersebut. Nah, dari molekul H3PO4 kita ketahui bahwa ada 3 unsur yang terdapat di situ. Yang pertama unsur H, kemudian unsur P, dan unsur O. Nah, setelah itu kita akan tentukan masing-masing konfigurasi elektronnya, tapi sebelum itu kita harus tahu nomor atomnya dulu. Nah, untuk nomor atomnya ini bisa dicek di tabel periodik unsur ya. Untuk H itu nomor atomnya 1, P itu 15, yang kemudian O itu 8 ya. Jadi setelah itu kita akan tentukan masing-masing konfigurasi elektronnya. Jadi kalau untuk H, konfigurasi elektronnya itu adalah 1, sedangkan untuk P yaitu 2, 8, 5 ya. Dan untuk O itu adalah 2, 6 ya. Itu konfigurasi elektronnya. Nah, setelah itu kita akan gambarkan titik rumus elektron atau struktur Lewisnya. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari molekul H3PO4 kita bisa mengambil atom pusat sebagai P ya. P sebagai atom pusat, dimana karena dia hanya sendiri. Sedangkan H itu ada 3, kemudian O ada 4 ya.
sisi lain untuk H juga tidak bisa berada di atom pusat ya, karena tidak memenuhi kriteria yang lainnya. Nanti dilanjutkanlah penjelasannya. Nah, untuk rumus titik elektronnya itu akan saya gambarkan kurang lebih seperti ini ya. Kita ambil atom pusat P ya, P atom pusat. Nah, kemudian setelah P di sini kita lihat kalau kita menulis H, otomatis O akan kesulitan ya. Jadi akan kita buatkan O dulu, setelah itu baru H. O nya berapa? O nya 4. Kalau O nya 4 berarti semua arah ya, kiri kanan atas bawah dia posisinya. Nah, misalnya gini, O pertama, O kedua, O ketiga, dan O keempat. Nah, setelah itu baru H kita tentukan di mana posisinya. H itu bisa kita letakkan di samping kiri ya, kemudian samping kanan, bisa juga di atas atau di bawah. Kemudian H ketiga terserah kita pilih mau di atas atau di bawah. Untuk yang ini saya ambil saja yang di bawah saja ya, supaya lebih gampang. Kalau di atas lebih dekat lagi salah tulis tadi. Oke, setelah itu kita akan masukkan rumus titik elektron per unsur ya. Rumus titik elektron per unsur berdasarkan nomor atau berdasarkan elektron valensi dari setiap unsur. Nah, untuk H elektron valensinya berapa? 1 ya. Elektron valensi H 1 ini. Nah, simpan di sini elektron valensi H, kita tandai saja dengan silang ya. Kemudian kita isi dengan H yang lainnya semuanya. Oke, masing-masing 1. Setelah itu elektron valensi P. Berapa elektron valensi P? 5 ya. Elektron valensi P itu adalah 5. Nah, posisi penulisannya kita lihat bagaimana modelnya. Pertama, P O yang di dekat P itu tidak memiliki H, berarti dia akan memiliki 2 elektron di sini. Kita ambil di sini silang ya, silang itu 2 elektron. Kemudian sini 1, di sini lagi 1, dan di bawah 1, pas 5. Setelah itu O itu memiliki elektron valensi berapa? 6. Coba kita lihat ya, ini O pertama elektron valensinya ya, kemudian O yang di atas kita sejajarkan karena di sini ada 2 elektron valensi, berarti di situ kita kasih 2 juga supaya lebih enak. Kita kasih 2 juga di atas, kemudian kiri kanannya 1. Nah, O yang di bawah karena di sini 1, maka kita kasih posisi di sini 1, di sini juga 1, kita kasih 1. Kiri kanannya harus 2 ya, biar lebih sejajar ya. Berikut untuk O yang satunya lagi seperti sudah ditahu bagaimana posisinya ya, berdasarkan yang lain-lain. Jadi posisinya seperti ini. Nah, jadi seperti inilah rumus titik elektron untuk struktur Lewis dari molekul H3PO4 ya. Gampang, bisa dipahami. Nanti dicari-cari juga di internet model-modelnya yang lain ya. Oke, selanjutnya kita pindah pada bagian E ya. Untuk bagian E itu molekulnya adalah HNO3. Nah, sama seperti yang lain, kita harus tentukan dulu elektron valensi masing-masing ya. Di sini ada 3 unsur juga, H, kemudian N, kemudian O ya. Elektron valensinya, nomor atomnya masing-masing itu ini ya. Nanti dicek di tabel periodik unsur ya. Sini 1, ini 2, kemudian 5, 2, 6. Selanjutnya kita tentukan kita tentukan rumus titik elektronnya ya. Tentukan rumus titik elektronnya. Sama seperti yang tadi, yang mana kira-kira atom pusatnya? Atom pusatnya itu situ adalah N ya. Oke, atom pusatnya adalah N. Saya tuliskan ya, N atom pusatnya. Setelah N di situ ada H nanti belakangan. Kita ambil O ada 3. Berarti kalau O ada 3, posisinya dia akan seperti ini ya.
O O O ya. Nah, sekarang di mana posisi H? Ya, posisi H itu dia harus ada di ujung, di samping O, di sini ya, atau di sini juga bisa, di sini juga bisa ya. Nah, setelah itu kita tuliskan elektron valensinya ya, rumus titik elektronnya unsur setiap unsur ya. Untuk H itu berdasarkan elektron valensinya, maka dia berapa? 1 ya. Nah, setelah itu O itu berapa elektron valensinya? 6. Kita ambil saja begini, 1 silang ya, 2 3 4 5 6 ya. Setelah itu O yang lain lagi di sini ya, 1 2 3 4 5 6 ya. Kemudian yang sini lagi 1 2 3 4 5 6. Kenapa di sini posisinya masing-masing 2? Karena elektron valensi daripada N adalah 5, maka dia posisinya berarti di sini 1 ya. Kemudian di sini 2 dan di sini 3 ya. 2 lagi 2. Jadi kurang lebih seperti itu rumus titik elektron untuk molekul HNO3 di bagian E ya. Selanjutnya untuk bagian F sampai I itu bisa ditentukan saja sendiri, dicek-cek ya. Kalau masih ada yang keliru dari tugas yang kemarin, bisa ditanyakan atau diperbaiki ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini untuk nomor 1 ya. Oke. Lanjut. Oke, di sini dulu. Oke, untuk bagian 2 ya, nomor 2, soal latihan 3.3. Nah, soalnya itu seperti ini. Atom S dengan nomor atom 16 bergabung dengan atom Cl nomor atom 17, dia membentuk molekul SCl2. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, gambarkan rumus titik elektron dari molekul SCl2. Kemudian yang kedua, tentukan berapa jumlah pasangan elektron ikatan dan elektron bebas di sekitar atom pusat S ya. Jadi di sini sudah jelas atom pusatnya itu adalah S ya. Nah, yang dia tanyakan itu bagian kedua itu adalah elektron bebas ya, pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas itu berarti elektron yang tidak berikatan, elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. Nah, pertama kita tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Pertama kita ambil dari unsur S ya. Unsur S nomor atomnya di situ berapa dikatakan? 16 ya, 16. Kemudian unsur Cl di situ berapa nomor atomnya? 17 ya. Nah, tentukan konfigurasinya masing-masing. Di sini berarti 2 8 6 dan di sini 2 8 7. Kemudian dia sudah gambarkan bahwa modelnya itu SCl2 ya. Titik elektronnya dari SCl2. SCl2 berarti S itu adalah atom pusat ya, S. Kemudian Cl-nya ada 2. Cl ya. Sekarang Cl ini berapa butuh elektron sih supaya bisa stabil? Dia butuh 1 elektron ya. Maka di sini berarti 1. Elektron valensinya berapa? 7 ya. 5 7. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk S berapa elektron valensinya? 6. Berarti akan ada 6 titik atau 6 X silang. Dari sini 1 2. Nah, itu yang akan berikatan. Yang mana yang tidak berikatan? Ada 4 elektron lagi, yaitu 1 2 X ya, 1 2 3 4. Jadi 6 elektronnya ya. Jadi seperti ini. Terjawablah untuk soal bagian A ya. Nah, untuk rumus titik elektron dari molekul SCl2 adalah seperti ini ya. Sedangkan untuk bagian B nya, nah, menentukan berapa pasangan elektron ikatan
ya. Dan berapa pasangan elektron bebas sekitar atom pusat S. Nah, elektron ikatan itu yang mana? Elektron ikatan itu adalah elektron yang digunakan untuk berikatan, ya. Jadi ada dua untuk pasangan elektron ikatan. Saya singkat saja, pasangan elektron ikatan. Nah, ada berapa di sini? 1, 2, ya. Bisa dilihat sini ya, itu 2. Oke, jadi pasangan untuk sama dengan 2. Kemudian pasangan elektron bebas ada berapa? Yang tidak terpakai. Untuk atom S ini ya, bukan Cl, atom S. Berapa? 1, 2, masing-masing 2. Nah, gitu. Sedangkan untuk Cl, kalau pasangan elektron bebasnya seandainya ditanyakan ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Kenapa ada 3 padahal di sini ada 7? Atau di sini kenapa sama dengan 2 pasangan elektron bebasnya padahal di sini ada 4, ya? Namanya pasangan itu tidak boleh sendiri, harus 2, ya. Jadi 1, 2, 1, 2. Itu. Bisa dipahami ya? Ini untuk soal nomor 2 ya. Oke. Oke, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3. Oke, lanjut soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini soalnya itu seperti ini ya. Atom C dengan nomor atom 6 dan atom H dengan nomor atom 1 dapat membentuk molekul C2H2. Kemudian C2H4 dan C2H6. Nah, pertanyaannya, gambarkan rumus titik elektron untuk ketiga molekul tersebut. Molekul yang dimaksud ini adalah molekul C2H2, C2H4 dan C2H6 ya. Kemudian di antara ketiga molekul tersebut mana saja yang mempunyai ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 ya. Ini berarti sudah berbicara tentang ikatan kovalen ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya yang bagian A saja dulu ya. Nah, sebelum itu tentukan konfigurasi elektronnya masing-masing ya. Untuk konfigurasi elektron ini bagian A ya. Nah, ini atom C itu nomor atomnya 6 ya. Kemudian atom H 1. Nah, konfigurasi elektronnya berarti di sini 2, 4, kemudian di sini 1. Nah, yang pertama adalah molekul apa? C2H2. Oke. Jadi di molekul C2H2 ini memiliki C2 kemudian hanya ada 2. Jadi saya gambarkan seperti ini. C-nya ya. Kemudian H-nya itu ada di ujung masing-masing ya. H. Kemudian H. Setelah itu kita akan gambarkan titik elektronnya ya. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu berapa kebutuhan elektronnya masing-masing. Bisa dilihat dari elektron valensi. Untuk C berapa butuh? 4. H butuh 1 ya. Oke. Kita gambarkan. Di sini elektronnya 1, 2, 3, 4. C yang satunya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian H, sini elektron valensinya dia 1. Oke. Jadi mana yang berikatan di sini? Yang berikatan ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa dipahami? Elektron valensi C ada 4, 1, 2, 3, 4. Kalau H 1. Oke. Paham ya? Kemudian yang berikut molekul C2H4. Nah, di molekul C2H4 hanya yang bertambah ya. Kalau tadi hanya ada 2, sekarang ada 4. C-nya tetap 2. Berarti C, kemudian C hanya berapa? Ada 4. Di mana posisi H-nya? Ya. Posisi H-nya itu akan berada di sini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi elektronnya kita tuliskan untuk C dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian lagi di sini 1, 2, 3, 4. Setelah itu H. 1,
1 ya, bisa dipahami. Oke, itu rumus titik elektronnya untuk C2H4. Selanjutnya molekul C2H6. C-nya tetap 2 ya. C-nya tetap 2. Tapi H-nya ada 6. Di mana posisi H-nya? Maka di sini. 1 2 3. Kemudian di sini lagi 4 5 6. Bagaimana modelnya? Modelnya itu akan seperti ini. Untuk C dulu ya. 1 2 3 4. Kemudian 1 2 3 4. Setelah itu baru elektron H. Masing-masing 1. Bisa dipahami ya. Jadi begini rumus titik elektronnya untuk ketiga-tiganya. Kali bagian A terjawab. Selanjutnya bagian B ya. Untuk bagian B-nya dia mempertanyakan tentang di antara ketiga molekul tersebut yang mana yang mempunyai ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Jadi bisa dilihat bahwa yang memiliki ikatan kovalen ikatan kovalen tunggal di sini adalah yang ini ya, molekul C2H6. Ini ikatannya. Ini yang berikatan masing-masing hanya 1 ya. Berarti ikatan kovalen rangkap ikatan tunggal itu adalah C2H6. Sedangkan ikatan rangkap 2 yang mana? Ikatan rangkap 2 yang ini ya. Nih. Karena dia ada 2. Oke, sisanya ini kan hanya satu yang memiliki ikatan rangkap 2 ya. Jadi yang memiliki ikatan rangkap 2 yang mana? C2H4 ya. Sedangkan yang memiliki ikatan rangkap 3 yang mana? Inilah dia ya. Ini yang berikatan rangkap 3. 1 2 3. Ini hanya satu ya. Bisa dipahami. Jadi yang memiliki ikatan kovalen rangkap 3 itu adalah C2H2. Bisa dipahami ya. Saya rasa bisa dipahami.